Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Huda Ikhtiari, NIM C1C0246. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi paradigma politik Islam. Dasar ajaran Islam meliputi akidah, syariah, dan akhlak yang secara umum berhubungan dengan tema politik Islam. Sebagai ajaran yang kompleks, peran penting Islam salah satunya adalah untuk menemukan sikap dan perilaku yang baik dalam lingkup sosial maupun politik. Kemudian implementasi tersebut diatur dalam hukum Islam syariah secara spesifik berupa perintah dan larangan Allah sebagai bimbingan dan pengatur segala aktivitas hidup manusia. Islam dan politik merupakan dua kajian yang berhubungan erat, mengingat dalam perjalanan sejarah peradaban Islam, Nabi Muhammad selain dikenal sebagai nabi, beliau juga dikenal sebagai tokoh politik yang memiliki sifat dan karakter kepemimpinan yang patut untuk dicontoh. Kajian pemikiran tentang politik Islam sebagai interpretasi dan representasi ajaran-ajaran Islam lambat laun memunculkan dampak positif dengan lahirnya masa pemikiran dan gerakan umat Islam di bidang politik. Namun selain adanya dampak positif, juga ada dampak negatif, yaitu berupa ekspansi. Ekspansi ini menimbulkan berbagai masalah baru yang khususnya tentang munculnya kelompok-kelompok kepentingan. Dalam catatan sejarah, fenomena persaingan politik kelompok pemikiran keagamaan, baik masa pemikiran kalam maupun masa fikih, merupakan dua kelompok kepentingan yang bersaing dalam berebut pengaruh dan patronase. Polarisasi kajian pemikiran politik Islam secara umum lebih disebabkan oleh perbedaan dalam menafsirkan teks-teks agama. Perbedaan itu lazim terjadi dikarenakan Islam sendiri secara eksplisit tidak memberikan gambaran sistem kenegaraan yang baku dan yang wajib diikuti oleh umat Islam secara keseluruhan. Ajaran yang menjadi perhatian utama dalam Al-Quran adalah landasan etik untuk terbangunnya sistem politik yang didasarkan pada prinsip tegaknya suatu masyarakat yang adil dan beradab. Oleh karena itu, model ketatanegaraan untuk negara Islam bukan sebuah keharusan, melainkan dapat diubah dan disesuaikan dengan perubahan dimensi ruang dan waktu. Berkaitan dengan sistem ketatanegaraan, salah satu isu kontroversi dalam sejarah dialektika pemikiran politik Islam adalah munculnya teori khilafah atau imamah. Padahal setelah Nabi Muhammad wafat, sejarah mencatat bahwa masyarakat Islam saat itu menghadapi krisis konstitusional tentang bagaimana mekanisme pemilihan kepala negara untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad. Dalam konteks tersebut, Al-Quran dan As-Sunnah tidak memberikan ketentuan teknis yang jelas yang mengatur mekanisme pemilihan, bentuk pemerintahan, serta lembaga politik dalam suatu negara. Informasi yang ada hanya bersifat umum, yaitu tentang bagaimana suatu masyarakat harus dibentuk dan kriteria sifat pemimpin yang baik menurut Islam. Hal ini dikarenakan Al-Quran bukanlah kitab politik, dan adanya fakta sejarah sunatullah bahwa negara atau institusi politik dan organisasi yang dibentuk oleh manusia akan selalu bergerak dan mengalami perubahan. Al-Quran sebagai landasan etik dari bangunan politik Islam yang bersifat umum yang meliputi nilai keadilan, nilai persamaan dan fitrah kemerdekaan sehingga negara dapat disebut memiliki corak Islam apabila negara tersebut mampu mengaktualisasikan nilai-nilai di atas dan diatur dalam tatanan politik praktis. Oleh karena itu, kajian pemikiran politik dan sistem ketatanegaraan dalam Islam harus sejalan dengan kearifan lokal yang berorientasi pada cita-cita politik Islam yang substansial dengan memformulasikan sistem politik yang sesuai dengan etika Al-Quran dan demi kemaslahatan umat. Nama saya Ardani Priangga Setiawan dengan NIM C1C020097 akan menjelaskan tentang Islam dan wawasan politik. Karakter syariat Islam yaitu keluasan cakupan dalam kehidupan, bukan hanya membahas hukum-hukum ibadah, akidah, dan akhlak, tetapi juga hukum muamalah. Muamalah adalah aturan yang membahas hubungan timbal balik antar manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Islam satu-satunya agama yang sangat peduli pada politik, namun bukan politik sebagai tujuan, melainkan politik sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi,
lebih agung dan lebih mulia, yaitu kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Al-Quran telah menegaskan bahwa, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah, pemelihara alam semesta. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa sholat di masjid, berdagang di pasar, atau persoalan jabatan presiden di parlemen merupakan suatu yang sama pentingnya dan berjalan beriringan, bukan sebagai pendikotomian antara ibadah Islam dan kerja sekuler. Prinsip dasar politik Islam ada 5. Yang pertama, al-syura, musyawarah untuk mencapai mufakat, al-adalah, keadilan, al-musawa, equality atau kesamaan, al-huriyah, kebebasan, dan yang terakhir, perlindungan jiwa raga dan harta masyarakat. Kajian-kajian tersebut banyak dijumpai pada kitab fikih klasik, yaitu banyak menyangkut aspek ibadah, muamalah, dan jinayat. Hubungan agama dan negara. Sebagian umat Islam memiliki pandangan bahwa agama itu harus dijauhkan dari kegiatan politik, karena bagi mereka politik itu kejam, licik, dan membebaskan berbagai macam cara. Akan tetapi, peran agama tidak dapat dipisahkan dengan politik, sedangkan politik juga harus diisi oleh nilai moral dan agama. Agama itu berisi aturan bagi semua sisi kehidupan termasuk sisi politik. Oleh karena itu, agama itu harus menjadi ruh bagi kehidupan perpolitikan kita. Contoh pengimplementasiannya adalah saat di Madinah, Nabi Muhammad berperan penting dalam pengembangan komunitas muslim. Di satu sisi, Nabi menjadi pemimpin keagamaan, dan di sisi lain sebagai koordinator persoalan-persoalan politik, administrasi negara, dan militer. Di Madinah, Nabi memposisikan diri sebagai kepala negara atau kepala politik dan negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi sebagai model bagi hubungan antara beragam agama dan negara itu sendiri dalam Islam. Perkenalkan, saya Regita Desiana, NIM C1C020047. Saya akan menjelaskan mengenai Islam, hukum, dan politik dalam konteks negara Indonesia. Tingkah laku manusia sejatinya telah terkandung di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Manusia dalam Islam disebut hayawanatik atau makhluk berpikir. Sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa, dalam rangka penetapan hukum yang bersumber pada manusia dan lingkungannya, maka perlu memperhatikan korelasi antara hukum-hukum tersebut dengan nilai-nilai dalam Islam. Di dalam Al-Quran juga terkandung seperangkat nilai etika dan hukum bernegara yang dapat dijadikan pedoman dalam pemerintahan negara. Nilai tersebut berupa prinsip elastis yang dapat diterapkan di berbagai zaman, tempat, budaya, dan sebagainya. Hal ini karena setiap umat di penjuru dunia pasti mempunyai hukum dan politik yang sesuai dengan adat, tatanan kehidupan, dan tingkat kemajuan bangsa tersebut. Mendirikan negara sama halnya dengan mendirikan pemerintahan yang bertujuan ketaatan rakyatnya. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 menempatkan bahwa ketaatan terhadap ulil amri sebagai sebuah keharusan selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Hal ini kemudian menyebabkan munculnya gerakan modernis Islam yang disebut Adin wa Ad-Daulah atau agama dan negara. Tokoh yang sepakat dengan istilah ini adalah Hasan al-Banna, Said Qutb, Muhammad Rashid Rida, dan Abu al-Ala al-Maududi. Islam mengajarkan bahwa hukum itu tetap ada tanpa harus hidup berdampingan. Dalam realitas politik, Indonesia secara konstitusional bukan negara Islam melainkan negara Pancasila, sehingga tidak mungkin bagi umat Islam untuk menerapkan seutuhnya prinsip-prinsip Islam. Pancasila adalah religious nation state, yaitu negara kebangsaan yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Pancasila sebagai dasar-dasar bagi agama-agama yang dianut masyarakat Indonesia untuk tetap dijalankan dan hidup berdampingan satu sama lain. Alasan Islam mengajarkan umatnya untuk berpolitik antara lain yang pertama, secara sosial manusia hidup dalam suatu organisasi bernama negara, dan secara individu manusia tidak mungkin terlepas dari politik. Yang kedua, Islam sebagai agama kafah atau sempurna, berupa cakupan ajarannya untuk seluruh kehidupan termasuk politik. Islam tidak hanya mengajarkan ibadah madah tetapi juga muamalah, yang dalam arti luas mencakup seluruh segi kehidupan yang semuanya harus berujung pada pertanggungjawaban dalam kehidupan akhirat. Dan yang ketiga,
Islam memerintahkan umatnya untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Nur Agusti dengan NIM C1C0253. Di sini saya akan menjelaskan negara dalam perspektif Islam. Yang pertama ada pengertian negara. Istilah negara dalam praktek di Indonesia juga mempunyai konotasi yang sama dengan istilah negeri, negari, negara, dan nagari. Negara dalam bahasa Indonesia mengandung dua pengertian. Pertama, negara diartikan sebagai organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Kedua, negara diartikan sebagai kelompok sosial yang menduduki suatu wilayah atau daerah tertentu yang diorganisir di bawah lembaga politik dan efektif, mempunyai kesatuan politik dan berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, negara Islam diartikan dalam dua pengertian. Yang pertama, negara Islam adalah negara yang mendasarkan pada ajaran atau nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, negara Islam adalah suatu organisasi yang berdaulat di dalam wilayah tertentu dan memiliki pemerintahan yang ditaati oleh rakyat, di mana setiap perilaku politiknya didasarkan atas nilai-nilai atau ajaran agama yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Muhammad SAW. Menurut para ahli fikih, negara Islam disebut Darul Islam. Ia mengandung makna yang dikandung oleh kata negara dalam istilah modern. Darul Islam menurut ahli fikih merupakan sebuah nama bagi tempat yang berada di tangan kaum muslimin. Di samping itu, terdapat definisi lain yang mendefinisikan negara Islam adalah suatu negara yang di dalamnya terdapat syiar Islam dan kekuasaan kaum muslimin. Secara teoritis, negara Islam merupakan negara Allah dan kaum muslimin adalah partainya. Para faqih Islam mensyaratkan 3 ciri dari negara Islam, yaitu adanya kaum muslimin atau ummah, adanya hukum Islam sebagai konstitusi, dan adanya kepemimpinan muslim. Persoalan strategi perjuangan penegakan syariah sebagai ide dasar yang melandasi adanya negara menjadi sesuatu yang bersifat ijtihadiyah dan debatable. Apakah syariah dalam pengertian makna teks atau syariah dimaknai sebagai ethical value yang perlu dibumikan? Selanjutnya, sistem khilafah, imamah, dan imaroh sebagai institusi politik Islam. Periode awal Islam yaitu pada periode Nabi dan periode sahabat. Institusi politik pada saat itu tidak dikenal dengan istilah daulah. Islam sebagai agama terakhir dan mengakhiri semua agama yang akan bertahan sampai hari kiamat. Dari itu mereka mengikat dengan istilah ummah. Sementara penggunaan istilah daulah di bidang politik sebagai nama bagi institusi politik dimulai ketika orang-orang Abbasiyah dan para pendukungnya meraih tumpuk kekuasaan pada pertengahan abad ke-8 setelah sebelumnya kekuasaan politik di tangan dinasti Umayyah. Istilah selanjutnya dalam bahasa Arab yang sering digunakan untuk pengertian kekuasaan politik antara lain yang pertama ada khalifah. Di satu pihak, khalifah dipahami sebagai kepala negara atau sultan, dan di lain pihak kata ini juga sering dimaknai sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Maksudnya, yang pertama, pengertian khalifah yang diwujudkan dalam jabatan sultan atau kepala negara. Yang kedua, fungsi manusia sendiri sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Secara linguistik, terdapat dua bentuk plural atau jamak dari kata khalifah yang digunakan Al-Quran, yaitu kata khalaif dan kata khulafa. Yang kedua, imamah. Secara istilah, imam berarti pemimpin, sedangkan imamah berarti kekuasaan atau kekuatan yang ditaati atau diikuti. Ketiga, ada imaroh. Amar diartikan sebagai yang memerintah. Sebutan seorang amir berarti seseorang yang memerintah, seorang komandan militer. Sedangkan imaroh merupakan sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahannya oleh seorang amir. Perkenalkan, nama saya Sani Faustina dengan NIM C1C020052. Saya akan menjelaskan mengenai relasi Islam dan negara. Hubungan Islam dan negara menurut Nasaruddin Umar dan dalam Abd Mu'in tahun 1994 terbagi atas 3 pendapat.
Pertama, pendapat bahwa Islam menyangkut hubungan manusia dan Tuhan, melainkan agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan termasuk kehidupan politik. Kedua, pendapat bahwa Islam adalah agama yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan mulia dan menjunjung tinggi budi pekerti luhur. Serta Nabi Muhammad tidak pernah diutus dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Yang ketiga adalah yang menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Pendapat ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Selanjutnya, Islam membagi komponen-komponen suatu negara antara lain yang pertama balad, negeri atau tanah air. Kata balad dalam Al-Quran dengan segala derivasinya terulang sebanyak 19 kali. Kata balad atau baldah atau daerah, tempat, kota, negeri, negara, kampung, atau wilayah tertentu. Dalam konteks kehidupan bernegara, jelas bahwa keberadaan wilayah atau tanah air menjadi suatu keniscayaan bagi tegaknya suatu bangsa dan negara. Yang kedua yaitu sya'ab atau bangsa. Yang dimaksudkan dengan asabiyah adalah rasa cinta setiap orang terhadap nasabnya atau golongannya yang diciptakan Allah di hati setiap hambanya. Perasaan cinta kasih tersebut teraktualisasi dalam perasaan senasib dan sepenanggungan, harga diri, kesetiaan, kerjasama, dan saling bantu di antara mereka dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap mereka ataupun musibah yang menimpanya. Pertalian yang demikian melahirkan persatuan dan pergaulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai masyarakat madani. Cendekiawan Muslim Indonesia Nurholis Majid memandang bahwa masyarakat madani dalam perspektif Islam bukan terjemahan dari civil society, karena dari segi bahasa ada kesalahan dan karakternya berbeda dengan masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah pasca hijrah. Jadi, wacana masyarakat madani yang dilontarkan oleh Nurholis Majid inilah yang mulai dikenal oleh bangsa kita. Kemudian, salah seorang yang sering menggunakan istilah ini adalah Haji Emil Salim, yang sempat mencalonkan diri menjadi Wakil Presiden RI mendampingi pencalonan B.J. Habibie. Istilah ini semakin populer pada masa lengsernya Soeharto yang digantikan oleh B.J. Habibie. Masyarakat madani sangat identik dengan masyarakat kota yang mempunyai perangai dinamis, sibuk, berpikir logis, berpola hidup praktis, berwawasan luas, dan mencari-cari terobosan baru demi memperoleh kehidupan yang sejahtera. Perangai tersebut didukung dengan mental akhlak karimah. Term Al-Quran yang menunjuk arti masyarakat ideal. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam sekalipun tidak memberikan petunjuk langsung tentang suatu masyarakat yang dicita-citakan di masa mendatang, namun tetap memberikan petunjuk mengenai ciri-ciri dan kualitas suatu masyarakat yang baik, walaupun semua itu memerlukan upaya penafsiran dan pengembangan pemikiran. Ada beberapa term yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan arti masyarakat ideal, antara lain umatan wahidah, umatan wasaton, khairu ummah, dan baldatun thayyibatun. Berikut ini arti masing-masing istilah tersebut. Yang pertama, umatan wahidah. Ungkapan ini terdiri atas dua kata ummah dan wahidah. Kata ummah berarti sekelompok manusia atau masyarakat, sedangkan kata wahidah adalah bentuk mu'annas dari kata wahid serta yang secara bahasa berarti satu. Umatan wahidah adalah suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah dan mengacu kepada nilai-nilai kebijakan. Umat tersebut tidak terbatas kepada bangsa di mana mereka merupakan bagian. Arti umat mencakup pula seluruh manusia. Yang kedua, umatan wasaton bermakna dasar pertengahan atau moderat.
Posisi pertengahan menjadikan anggota masyarakat tersebut tidak memihak ke kiri dan ke kanan, yang dapat mengantar manusia berlaku adil. Yang ketiga, khairu ummah. Istilah khairu ummah yang berarti umat terbaik atau umat unggul atau masyarakat ideal hanya sekali saja disebut dalam Al-Quran, yakni dalam Quran Surat Ali Imran ayat 10. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kaum muslimin adalah umat terbaik yang mengemban tugas menyeluruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Yang ketiga yaitu baldatun thayyibah. Istilah baldatun thayyibah hanya terulang sekali dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran Surat Saba ayat 15. Dalam ayat tersebut diartikan dengan negeri atau daerah yang baik. Kata balatun berasal dari kata balat. Secara bahasa biasa diterjemahkan dengan tempat sekumpulan manusia hidup. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri khusus masyarakat ideal dalam Al-Quran, yaitu adanya kemauan untuk hidup lebih baik, adanya yang kedua berlaku jujur dan adil dalam masyarakat pluralistik, yang ketiga marhamah dan menabur kerahmatan. Sekian dari saya dan sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.